Shalom anak KKR, selamat hari Minggu untuk semua anak-anak KKR dimanapun berada, terkhusus buat adik-adik KKR GBKP Runggun Simpang Awas. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita mau persiapkan dulu dirinya, persiapkan dulu perlengkapannya untuk mengikuti kebaktian, dan persiapkan hatinya. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk mengikuti kebaktian KKR kami. Bapa, di rumah kami masing-masing, tapi itu semua tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi rasa senang kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati peribadahan kami ini dari awal hingga akhir nanti Bapa, biar kiranya peribadahan kami, puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai kebaktian kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik. Ya, sungguh sukacita yang luar biasa, kita boleh bertemu lagi di minggu hari ini. Kita mau puji Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Semuanya bangkit berdiri dan tepukkan tangannya ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita ulangi lagu pujian ini sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ya adik-adik, karena hari ini kita sungguh bersukacita, hari ini kita mau naikkan puji-pujian lagi untuk Tuhan. Karena hari ini adalah yang kita percaya adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh karena itu kita angkat lagi pujian kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Semuanya masih berdiri dan tetap semangat ya, tepukkan tangannya.
Pasti adik-adik semua udah gak sabar dong ya mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk dengan tenang dan coba persiapkan lagi Alkitabnya. Kalau Alkitabnya belum ada di dekat dia, coba ambil. Kakaknya, atau jangan lagi main-main sambil lari-larian dengarkan firman Tuhan ya. Kita mau fokus dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu penyembahan kita bernyanyi pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kita ulangi sekali lagi. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak berdaya lagi, Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Perjanjian yang lama. Itu makanya adik-adik sediakan Alkitabnya, buka Alkitabnya di perjanjian yang lama, yaitu Mazmur pasalnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah dibuka Alkitabnya? Iya. Adik-adik baca di rumah, sini kami bacakan demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan.
Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah penolongku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Itulah firman Tuhan. Nah, ini ada bacaan untuk remaja. Sama juga yang diambil dari kitab Mazmur, tetapi pasalnya yang ke-121. Ayatnya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan menjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Itulah firman Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang kuat, yang tidak meminta pertolongan dari orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial. Kalau makhluk sosial berarti memerlukan keberadaan orang lain. Dan juga ya, manusia adalah ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan, sudah semestinya, sudah selayaknya kita minta pertolongan dari Tuhan. Adik-adik kami, tema pada minggu ini tanggal 24 Mei tahun 2020 yaitu Tuhan penolongku. Apa? Tuhan penolongku. Kalau kita berbicara masalah menolong, tentu ada uluran tangan. Tentu ada uluran tangan. Orang yang memberi pertolongan kepada orang yang minta pertolongan. Kenapa orang minta pertolongan? Ya, namanya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, enggak semua apa yang kita lakukan itu baik. Enggak semua apa yang kita lakukan itu menghasilkan yang seperti kita harapkan. Kadangkala kita jatuh, perlu pertolongan orang lain. Sama siapa kita minta tolong? Ya, bisa jadi sama orang tua. Bisa jadi kepada kakak atau abang. Bisa juga kepada tetangga. Bisa juga pada saudara. Itulah kita minta tolong. Kalau kita minta tolong dari manusia, ini ada keterbatasan manusia untuk menolong orang lain. Ada keterbatasan. Apa itu keterbatasannya? Yang pertama adalah daya atau tenaga. Daya atau tenaga. Tidak mungkin tenaga kita sepenuhnya untuk menolong orang lain. Kita juga punya tanggung jawab. Yang kedua yaitu waktu. Tidak mungkin waktu kita untuk menolong orang lain. Sedangkan waktu yang ada pada kita
Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita istirahat, ada juga waktunya kita bersama keluarga. Adapun tenaga, adapun waktu, fasilitas kita lengkap, taraf ekonomi kita memadai, tetapi kalau tidak ada kemauan, maka sia-sialah kita menolong orang lain. Nah, apa tadi? Tenaga, waktu, dan kemauan. Adik-adik kami, kalau kita minta pertolongan dari Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memberikan mujizat, digerakkannya orang lain untuk menolong kita. Kenapa? Karena Allah mempunyai karakter. Karakter Allah adalah pertama, kasih. Apa? Kasih. Iya, kasih. Tuhan itu tidak melihat status kita, latar belakang kita. Dia enggak melihat itu. Tapi dia kasih kepada kita. Yang kedua, yaitu kepedulian. Apa? Kepedulian. Kita membutuhkan sesuatu, tetapi tidak ada. Kita memerlukan yang kita perlukan, tetapi belum ada. Maka Tuhan pasti peduli dengan apa keperluan ataupun kebutuhan kita. Nah, itu makanya karakter Tuhan adalah kepedulian. Yang ketiga, penolong. Apa? Penolong. Sewaktu kita jatuh, kita memerlukan pertolongan, Tuhan berikan pertolongan kepada kita. Itulah karakter Allah. Yang pertama tadi kasih, yang kedua peduli, yang ketiga penolong. Adik-adik kami, tadi bacaan kita yaitu diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi agak maju kita sedikit, kita baca ayat yang kedua. Adik-adik juga buka Alkitabnya, Mazmur pasal 27 ayat yang kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Waduh, sangat khawatir Daud. Takut, karena apa? Penjahat-penjahat akan memakannya. Daud sangat takut sekali, apalagi kita. Bagaimana kalau penjahat-penjahat mengejar kita, musuh-musuh mengejar kita? Tentu jantung kita itu berdebar, tubuh kita itu gemetar. Itulah yang dialami Daud. Tetapi bagian B-nya di sini, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Siapa yang membuat? Berarti Tuhan. Lalu kita baca lagi di sini ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Wah, kalau sudah berkemah berarti bermalam. Tidak mungkin berhari. Kalau sudah mendirikan kemah mengepung Daud, tentunya bermalam-malam untuk menunggu Daud. Di sini pun sangat takut dan khawatir Daud. Adik-adik kami, kalau peralatan, persenjataan, perlengkapan Daud pada waktu masa Daud dimiliki pada zaman sekarang ini dengan peralatan perang yang sangat modern, ya mungkin Daud enggak takut sama sekali.
Tetapi peralatan Daud ya bisa saja panah, bisa saja tombak, bisa saja pedang. Tetapi musuhnya juga mempunyai peralatan yang sama. Modernnya persenjataan yang ada di dunia ini memang sangat modern, tetapi negara lain juga mempunyai peralatan yang sangat modern. Itu dia. Nah, tadi bacaan remaja yaitu diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-121, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, ini nyanyian ziarah permazmur tiap tahun perjalanan ke Yerusalem. Untuk apa? Beribadah. Ada kekhawatiran? Ada. Tiap tahunnya berjalan ke Yerusalem untuk beribadah. Kekhawatirannya apa? Cuaca. Kalau pada malam hari dingin, kalau siang hari kepanasan. Itu dari cuaca. Belum lagi perjalanan menuju Yerusalem, ya mungkin mendaki bukit atau juga melewati lembah yang dalam. Belum lagi ada perampok, belum lagi serangan binatang buas. Permazmur khawatir dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Adik-adik kami yang ada di rumah, terkhusus ini untuk balita. Pada saat ini kita disuruh di rumah saja. Nah, waktu kapan balita minta tolong? Ya, pada waktu balita sedang sakit. Orang tua sangat khawatir. Ya, tentu sangat khawatir sekali. Maka itu orang tua cepat pergi ke dokter supaya berobat. Apalagi untuk TKA ataupun TKB yang mempunyai tugas yang tidak diselesaikan di rumah, tentunya bisa minta tolong kepada kakak ataupun abang kita. Untuk anak kecil, ya kita disuruh di rumah, tapi hati-hati anak kecil, jangan bermain api. Api itu kalau kecil masih jadi teman, tetapi kalau sudah besar itu menjadi lawan ataupun musuh kita. Kemudian siapa yang pernah tersiram air panas? Bagaimana rasanya? Waduh, sangat sakit sekali, pedih. Kulit terkelupas. Warnanya apa? Putih. Makanya jangan main air panas sewaktu di rumah. Demikian juga senjata tajam yang bisa menyelakakan orang lain dan juga untuk melukai diri sendiri. Ada kebosanan, disuruh di rumah saja. Nah, seketika besok COVID-19 ini berlalu, ya kita berdoa supaya cepat berlalu, kita pun bisa melaksanakan kebaktian KAKR seperti biasanya. Mungkin kejenuhan, ya kelak mendatangi keramaian. Apa? Mendatangi keramaian. Kalau mendatangi keramaian ataupun di supermall, hati-hati. Jangan terlepas dari orang tua. Jangan terlepas dari orang dewasa yang membawa kita. Kalaupun terlepas, apa anak kecil lakukan? Mintalah pertolongan yang pertama sama siapa? Iya, mintalah pertolongan sama security atau sama polisi. Supaya apa? Bisa dipertemukan lagi dengan orang tua atau orang yang membawa kita. Nah, untuk anak tanggung,
Ini kita suruh ujian dari rumah. Hasilnya baik atau enggak ya? Sangat mengkhawatirkan. Ya kan? Iya, sangat mengkhawatirkan. Contohlah Daud. Mintalah pertolongan seperti Daud. Ya kan? Enggak pede menghadapi banyak orang, berbicara di depan orang banyak. Mintalah kekuatan supaya kita pede menghadapi orang banyak. Ya, untuk anak kami remaja ada kesaksian remaja di sini. Namanya Ayu Purnama. Siapa? Ayu Purnama. Tetapi Ayu Purnama ini enggak disebutkan. Entah beru karo, entah beru sembiring, entah beru penangin-angin, entah beru tarigan, ataupun beru ginting. Umurnya 17 tahun. Umurnya 17 tahun, yaitu untuk tes mendapatkan SIM C. Apa? SIM C. Tetapi melalui agen. Melalui agen sangat mudah sekali mendapatkan SIM C tanpa tes, kan demikian. Kemudian tamatlah SMA si Ayu Purnama ini. Kuliah di Surabaya. Sesampai di Surabaya, temannya pakai sepeda motor, dia jalan ataupun naik angkot. Irilah dia. Dia minta kepada orang tuanya, "Pak, Mak, belikanlah saya sepeda motor." Bapak dan mamanya membelikan sepeda motor. Kebiasaan Ayu Purnama membawa sepeda motor di rumah itu ya pakai manual, kan gitu. Remnya pun di kaki. Tetapi melihat teman-temannya semua pakai matic, maka dia minta sepeda motor yang pakai matic. Ya kan? Takut dia. Ini saya nggak pernah bawa sepeda motor matic, bisa mencelakakan diri saya atau mencelakakan orang lain. Karena apa? Remnya itu di tangan. Nah, ada jarak 5 tahun untuk perpanjangan SIM. Kemudian inisiatiflah Ayu Purnama. Apa katanya? Kalau kayak gini lebih bagus saya tes aja. Tes ulang sajalah. Oh, tapi apa kata temannya? Kamu bodoh. Udah dapat SIM C, hanya memperpanjang, kok tes lagi. Lihatlah nanti, kamu tidak lulus. Tapi kata temannya itu enggak peduli Ayu Purnama Sari. Tetap dia tes. Bener aja. Tahun yang pertama enggak lulus. Karena apa? Batasan yang sudah diberikan polisi tertendang. Kenapa? Dia rem pakai kaki. Rupanya remnya ada di tangan. Akhirnya enggak lulus. Tetapi Ayu Purnama enggak putus asa. Minta pertolongan kepada Tuhan. Akhirnya dapatlah, luluslah dia mendapatkan SIM C. Ya, itu aja firman Tuhan pada Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di tahta kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, bagaimana Daud sangat khawatir menghadapi penjahat ataupun tentara yang mengepung dia Tuhan. Tetapi pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Bapa di sorga, banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tuhan pasti menggerakkan orang lain untuk menolong kami. Tidak ada mustahil kalau di dalam nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Nah, sekarang sampailah kita memberikan persembahan. Buka kitab denden kita nomor 440, ayatnya yang pertama saja.
andeskan kegeman Bapa, tanda pria ukur ras pasu-pasuna sisipan redamakan asasi ko isi kakek asasi ko ditondokan pengatakan bujur tak kembali datang. Ya, sampailah kita kepada doa syafaat. Sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kasih karuniamu selalu menyertai dan menjaga kami semua anak-anakmu. Walaupun keadaan kami seperti ini karena COVID-19, kami berada di rumah. Bapa, kami sudah mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Maka itu ya Tuhan, pakailah persembahan ini agar bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami mau berdoa kepada bangsa dan negara kami, terusus mengenai pemerintahan kami Bapa, yang sudah mengeluarkan peraturan yang seharusnya kami patuhi Tuhan, tetapi kadangkala kami ini tidak mau mematuhi apa aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sadarkanlah kami ya Tuhan, agar kami mau mematuhi dan mencegah penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa ya Tuhan kepada para medis Tuhan. Kalau dulu garda terdepan itu adalah tentara, polisi, tetapi pada saat ini garda terdepan adalah para medis Tuhan. Berikanlah kesehatan, perlengkapan peralatan agar dia terhindar ya Tuhan dengan orang yang sudah kena penyakit COVID-19 ini. Demikian juga keluarga, tabahkan, berikan kesehatan dan juga kekuatan Bapa, agar kami juga berdoa COVID-19 ini lekas berlalu. Bapa kami yang ada di tahta kerajaan sorga, demikian juga Bapa dalam kami tiap hari keadaan was-was khawatir ya Tuhan, karena banyak sekali pemberitaan yang mengatakan sana sini sudah ada kena penyakit. Tolong Tuhan kuatkan hati kami agar kami bisa menerima dan menjaga jarak Tuhan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bapa di sorga, demikian juga Bapa, agar kami bisa melaksanakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Demikian juga ada kebosanan kami yang berada di rumah saja Tuhan. Tapi yakinlah, kuatkanlah kami ya Tuhan, agar kami mau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan supaya kami bisa berkegiatan dari rumah. Bapa di sorga, demikian juga mengenai persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Terimalah persembahan ini seperti bau yang harum di hadapan Tuhan yang tinggal pada kami Tuhan. Aturkanlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang, lindungi kami, jaga kami, agar kami senantiasa memuji setiap saat kepada Tuhan. Demikianlah doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Marilah sibahan pertoton Tuhan, ninta dagi skala-skala. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rahmin kini rajandu, sahlah min pratendu iba seduni enda bagini surga. Berikan min man kami nakan cukup iba suari senda enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kala kempak kami. Olamin kami iba bakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari, sebab kamkap simada kinerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekat-dekana. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Sampai jumpa, selamat hari Minggu.